Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Alah, alibi kamu tuh basi. Acara pernikahan di kediaman Tania sudah selesai tepat di sore hari. Keluarga Derian pun sudah kembali ke hotel, tapi tidak dengan Dio. Anak itu sedang lengket dengan salah satu adik kembar Tania, yaitu Fatur. Sedangkan pengantin baru lagi di kamar sedang membersihkan badan. Tania tadi sudah duluan karena sangat gerah. Tania sedang menyisir sambil duduk di ranjang miliknya, tapi Derian tiba-tiba keluar dari dalam kamar mandi, hanya memakai handuk dan bagian atasnya tidak memakai apapun alias telanjang dada. "Sayang," teriak Derian. "Mas kenapa gak pakai baju?" ucap Tania kaget. "Itu," ucap Derian gugup. "Kenapa sih mas? Di kamar mandi ada apa? Gak mungkin kan ada kecoa, kamar mandi aku bersih." "Bukan, tapi di tong sampah." "Ada apa sih mas?" ucap Tania penasaran lalu pergi ke kamar mandi untuk mengecek apa yang ada di tong sampah. Saat Tania melihat ke arah tong sampah, di sana hanya ada satu bungkus plastik yang sudah diambil dalamnya. Tania hanya tersenyum, lalu menatap ke arah suaminya. "Hehe, sabar ya mas," ucap Tania sambil menepuk pundak Derian lalu pergi keluar kamar mandi. "Yah sayang," ucap Derian lemas. Tania hanya tertawa saja mendengar nada lesu Derian, lalu pergi keluar kamar untuk mengecek anaknya yang tadi bermain dengan Fatur. Saat Tania keluar, terlihat orang masih ramai, dan Tania melihat anaknya yang sedang bermain dengan Fatur juga Farhan. "Ibu," panggil Tania sambil menghampiri ibunya. "Mbak, Mas Deriannya mana?" tanya ibu Tania. "Lagi di kamar mandi." "Yowis, nanti suruh makan ya. Ibu mau ke rumah Eyang dulu, sama ayah nganter makanan tadi pulangnya buru-buru." "Loh kenapa?" tanya Tania. "Katanya tadi ada yang mau beli jagung, makanya Eyang Kakung harus pulang buru-buru." "Ya sudah hati-hati." "Iya mbak, ingat suruh suamimu makan. Tadi ibu lihat makannya dikit." "Iya ibu." Ibu Tania pergi membawa rantang makanan untuk dikasih ke kakeknya Tania. Selepas ibunya pergi, Derian turun dari lantai atas dengan wajah masam. "Makan dulu mas," ucap Tania. "Gak lapar sayang." "Jangan gitu, tadi kamu makannya sedikit. Ayo makan, aku juga lapar," ucap Tania sambil menuntun suaminya ke meja makan. Derian pun duduk dengan tangan di atas meja sambil melihat istrinya menyiapkan makanan. "Dio kemana yang?" tanya Derian. "Mungkin keluar sama Fatur sama Farhan. Tadi sih aku lihat mereka masih main," ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Derian. "Kalau ayah sama ibu kemana?" tanya Derian. "Ayah sama ibu pergi ke rumah Eyang nganter makanan," ucap Tania lagi. Derian hanya mengangguk. Mereka pun makan dengan tenang, sesekali mengobrol. Setelah selesai, Derian pergi ke ruang keluarga untuk menonton televisi, dan Tania mencuci bekas makan mereka. Di halaman belakang masih ramai sama orang yang bongkar tenda. Tania membawa teh hangat untuk suaminya. Derian jarang sekali minum kopi di sore hari.
biar rileks dan juga moodnya kembali. Tania memberikan teh untuk suaminya. Diminum Mas tehnya. Makasih sayang, sini duduk, ucap Derian sambil menepuk sofa di sebelahnya. Tania pun duduk di sebelah Derian dengan tangan Derian ada di pundak Tania. Tiba-tiba suara gaduh dari luar terdengar karena rumah Tania berlantai papan jadi terdengar suara orang berlari. Saat mereka melihat, ternyata Dio dengan keadaan badan penuh dengan lumpur, dan Fatur yang di belakang Dio, hanya tertawa melihat keadaan Dio, yang sangat mengenaskan, hanya matanya saja yang selamat. Ya Allah Tur, kok anak mbak dibikin begini, ucap Tania kaget, begitupun Derian tak kalah kaget melihat anaknya penuh dengan lumpur. Ngeyel dia mbak, disuruh gak boleh turun ke kolam ikan, malah mau nangis, yowis jadi begini, ucap Fatur sambil tertawa. Sedangkan Farhan hanya menggelengkan kepalanya, melihat tingkah adiknya yang sengaja memanas-manasi anak tiri mbaknya untuk terjun ke kolam. Mami ini ikan, ucap Dio polos, sambil memberikan ikan lele yang dibungkus baju miliknya. Ya Allah nak, kok maunya sih dikerjain om kamu, ucap Tania. Anak mas kamu apain Fatur, ucap Derian dingin sambil menatap adik iparnya dengan tangan yang dilipat di dada. Itu, mas, apa ya Han, ucap Fatur sambil melirik saudara kembarnya meminta pertolongan. Farhan hanya menggedikkan bahunya, lalu pergi dari sana menuju kamarnya. Dia ingin sekali mandi, karena tadi harus mengambil Dio di kolam ikan. Kalau tidak bisa mati ikan lele milik ayahnya, karena perilaku saudara kembarnya dan juga keponakan barunya. Apa? Tanya Derian sambil menatap Fatur. Anu mas, maaf, ucap Fatur sambil menggaruk kepala bagian belakangnya yang tidak gatal. Sudah sana, mandi kamu, ucap Tania melerai. Makasih mbak, ucap Fatur sambil tersenyum lalu mencium pipi kakak perempuannya lalu lari ke atas menuju kamarnya. Derian yang melihat itu hanya melotot tidak suka. Apaan main nyosor saja, Tania tuh istrinya. Walaupun hanya adik, tetap saja Fatur itu laki. Sayang kenapa gak ngehindar? Aku gak suka ya, ada laki yang cium kamu kecuali aku, ucap Derian tidak suka. Dia kan adik aku mas. Sama aja aku gak suka. Iya, aku mandiin dulu Dio ya mas. Mami ikannya, tanya Dio anak itu senantiasa memeluk ikan hasil tangkapannya. Kasih ke papi, ucap Tania lagi membuat Derian mendelik tidak suka. Ini pi, ucap Dio sambil memberikan ikan berbalut baju. Sayang, aku gak mau, itu ikan lele nanti kalau aku kena patilnya gimana? Ya ampun mas, ikannya aja udah mabok itu, karena Dio bungkus sama baju, tolong taruh di dapur taruh di baskom. Tapi yang, ucap Derian masih saja enggan mengambil ikan dari tangan Dio. Tolong masku sayang, ucap Tania lembut sambil tersenyum. Derian hanya menghela nafas berat, dengan terpaksa membawa ikan berbalut baju ke arah dapur. Sedangkan Tania membawa Dio ke atas untuk memandikan anak itu. Kalau lihat lagi anak itu mirip tuyul lumpur. Tania ingin tertawa. Saat pertama Dio datang dengan badan yang penuh lumpur, dan juga sambil membawa ikan yang dia balut dengan bajunya.
Pasti itu ide Fatur adiknya. Siapa lagi di rumah ini yang jahil kalau bukan adik bungsunya? Setelah kejadian Dio yang penuh lumpur, sekarang keluarga Tania ditambah dengan Derian dan juga Dio sedang berkumpul di ruang keluarga, dengan Dio dan Fatur yang sedang makan puding sisa hajatan. Besok kita berangkat ke Jakarta ya, Bu, ucap Derian. Mau langsung, gak mau tinggal lebih lama lagi. 3 hari lagi kan ada acara resepsi di Jakarta. Kami harus urus semua. Lagian Derian ada kerjaan yang gak bisa ditinggal ya. Loh Mas, bukannya kamu udah cuti? Urusan kantor kan udah diserahin ke Pak Roni dan juga Pak Doni. Aku lupa sayang. Lusa ada pertemuan sama pihak Santosa Finance buat bicarain kerja sama kita, dan itu gak bisa diwakilin. Ya sudah gak apa, ayah, ibu, sama adik kamu nanti nyusul. Ayah harus urus tempat makan dan juga kolam. Gak apa ya, semua beres kok. Nanti kalau sudah sampai bandara kabari saja. Pasti itu. Mereka pun melanjutkan obrolan, banyak hal yang Derian tahu, dan yang penting Derian bisa membedakan adik kembar istrinya, tapi terkadang terkecoh juga. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, yang dimana masing orang sudah kembali ke kamar mereka masing-masing. Begitu juga Derian dan Tania, mereka sudah berada di kamar Tania, sedangkan dia ingin tidur dengan eyangnya. Tania yang sedang packing, tidak banyak yang dia bawa karena bajunya kebanyakan ada di rumah Derian. Sedangkan Derian hanya duduk bersila di atas kasur, sambil melihat istrinya yang sedang sibuk membereskan bajunya dan juga Dio, tanpa berniat membantu. Sayang, baju kamu gak usah dibawa, biar di sini saja, biar nanti kalau kita pulang ke sini, gak perlu bawa baju ganti, ucap Derian. Baju aku nanti gak cukup di sana. Nanti kita beli, ucap Derian santai. Gampang banget kalau ngomong, mentang banyak duit. Iya kan memang kenyataannya begitu, ucap Derian sedikit menyombongkan dirinya. Itu juga kenapa ada mobil segala sih Mas, dalam mas kawin. Gak apa sayang, aku mau beli mobil buat kamu, biar nanti kita kesini gak pinjem punya saudara kamu, dan juga bisa juga dipakai adik kamu. Kemewahan Mas kalau dipakai di sini, ini kampung, bukan kompleks. Kampung juga jalannya kan gak tanah merah sayang. Serahlah, ucap Tania lalu melanjutkan kembali membereskan baju. Sedangkan Derian hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Memang salah sih debat sama perempuan yang sedang datang bulan. Marahnya itu loh melebihi singa lapar. Tania sudah selesai mempacking pakaian Derian dan juga Dio. Lalu dia menghampiri suaminya yang sedang memainkan handphonenya. Tania duduk di samping suaminya, lalu membenarkan posisi untuk segera tidur. Hari ini sangat melelahkan. Loh kok langsung tidur? Tanya Derian heran. Terus apalagi Mas, ini kan udah malam. Gak ada ritual apa gitu, sebelum tidur? Ritual apa sih Mas? Kamu lupa kalau aku lagi datang bulan jadi gak ada ritual malam pertama. Ucapan Tania membuat Derian langsung lesu, lalu menatap istrinya yang sudah berbaring dengan selimut, menutup badannya sampai dada. Seenggaknya, kasih night kiss ke aku, biar gak terlalu kecewa. Gak usah manja
Sini tidur, ucap Tania sambil menepuk kasur di sebelahnya. Derian dengan cemberut, tapi menurut saja berbaring di sebelah Tania. Kalau Tania mau, biar dirinya saja yang beraksi. Tiba Derian memeluk badan Tania yang berbalut selimut, lalu menciumi seluruh wajah Tania, membuat Tania terkekeh geli dan juga kaget. Ih, Mas, udah basah wajah aku, ucap Tania sambil tertawa. Gak, soalnya kamu tuh terlalu jahim, kalau mau sesuatu, padahal kan kamu juga suka. Gak gitu, Mas, emang aku gak mau. Ih, ucap Tania. Dia mulai risih dengan perilaku suaminya yang sedikit absurd. Alah, alibi kamu tuh basi. Bersambung.